Konsep indeks kemajuan negara biasanya ditentukan dengan produk domestik bruto atau dalam bahasa Inggris Gross Domestic Product, GDP, adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. PDB merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional. Teknik ini paling sering digunakan oleh negara pada umumnya, termasuk Indonesia. Namun ada satu negara unik dan sangat berbeda, yaitu negara Bhutan yang menerapkan indeks kebahagiaan sebagai kemajuan negara. Bhutan adalah sebuah negara kecil di Asia Selatan yang berbentuk kerajaan dan dikenal sebagai sebutan negeri naga guntur. Wilayahnya terhimpit antara India dan Tiongkok. Nama lokal negara ini adalah Drukyul yang berarti negara naga. Simbol naga dapat ditemukan di bendera dan lambang negaranya. Jigme Singye Wangchuk lahir di Istana Dechen-Choling di Thimphu, Bhutan pada 11 November 1955 dari pasangan Jigme Dorji Wangchuk dan Ashikeshang Choden Wangchuk. Jigme Singye Wangchuk, ia adalah Raja Bhutan periode 21-24 Juli 1972 sampai 14 Desember 2006. Ia naik tahta pada usia 17 pada tahun 1972. Setelah kemangkatan ayahandanya, Jigme Dorji Wangchuk, secara resmi dia dimahkotai pada 2 Juni 1974. Ia juga dipanggil Truk Gyalpo, yang berarti Raja Naga. Wangchuk menerima pembelajaran barat dan tradisional di berbagai institusi. Dia mulai belajar di Istana Dechen-Choling ketika dia berusia 6 tahun, pada tahun 1961. Segera setelah itu, dia belajar di sekolah Saint Joseph dari Darjeeling, di India. Pada tahun 1964, ia bersekolah di Heatherdown School Inggris, di mana ia menyelesaikan studinya pada tahun 1969. Fase berikutnya dari pendidikan formalnya berlangsung di Istana Nam Seling pada tahun 1969. Terakhir, ia bersekolah di Akademi Ukyen Wangchuk di Satcham Choden di Paro, yang didirikan pada tahun 1970 bersama dengan kelas siswa terpilih dari seluruh Bhutan. Raja Jigme Singye Wangchuk yang kini sudah menjadi mantan Raja Bhutan yang sangat dihormati dan dihargai oleh rakyat Bhutan dan dunia internasional. Ia dikenal sebagai pencipta dan pengembang konsep Bruto Nasional Bahagia atau GNH yang diterapkan sebagai ukuran keberhasilan nasional di Bhutan. Konsep GNH mengukur kemajuan sebuah negara berdasarkan kebahagiaan rakyat, bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata. Jigme Singye Wangchuk menjadi Raja Bhutan pada usia 16 tahun setelah ayahnya meninggal pada tahun 1972. Ia memimpin Bhutan selama lebih dari 3 dekade, hingga ia turun tahta pada tahun 2006 dan digantikan oleh putranya, Raja Jigme Kheshar Namgyel Wangchuk. Selama masa pemerintahannya, Jigme Singye Wangchuk memperkenalkan beberapa inovasi dan reformasi yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Bhutan. Salah satu inovasi terbesarnya adalah konsep GNH yang ia kembangkan pada awal tahun 1970-an. Dalam sebuah wawancara pada tahun 2011, Jigme Singye Wangchuk menjelaskan bahwa ia terinspirasi oleh gagasan-gagasan Buddha tentang kebahagiaan dan keberhasilan dalam hidup, dan ia ingin menerapkan konsep tersebut dalam konteks Bhutan. Ia percaya bahwa kebahagiaan rakyat harus menjadi prioritas utama pemerintah, bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata. Raja Jigme Singye Wangchuk menganggap kegagalan Gross Domestic Product dalam mengukur kebahagiaan pembangunan ekonomi merupakan diskursus pembangunan global yang digunakan oleh mayoritas negara di dunia. Dengan menggunakan GDP, negara-negara tersebut bisa mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah mereka canangkan. Turun naiknya tren pertumbuhan ekonomi pun menjadi rujukan dan bahan pertimbangan utama dari pemerintah negara untuk menentukan kebijakan apa yang harus dikeluarkan
untuk mengatasi permasalahan pembangunan maupun untuk meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi yang sudah baik. Meskipun demikian, GDP dianggap tidak terlalu cocok digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan karena ketidakmampuan dalam mengukur aspek-aspek kehidupan. Asumsi yang berkembang adalah negara kaya dengan perekonomian maju, pertumbuhan ekonomi pesat, dan GDP yang tinggi akan berdampak pada peningkatan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat negara tersebut. Secara tidak langsung, hubungan kausal yang terjadi adalah apabila GDP tinggi, maka masyarakat akan sejahtera dan bahagia. Asumsi ini berkaitan dengan pemahaman umum bahwa kesejahteraan dapat diperoleh melalui aktivitas konsumsi, seperti makanan, rumah, pakaian, hiburan, dan berbagai hal lainnya. Sehingga ketika kesejahteraan tercapai, maka akan timbul kebahagiaan. Namun, hal ini mulai diragukan oleh Moses Abramovich melalui esai yang ia tulis dengan judul The Welfare Interpretation of National Income and Product. Abramovich menyimpulkan bahwa kita harus skeptis terhadap pandangan bahwa peningkatan kesejahteraan dapat diukur dengan hitungan kasar, seperti salah satunya pendapatan. Pendapat Abramovich ini terjawab dari hasil penelitian yang dipublikasikan oleh Richard A. Easterlin pada tahun 1974. GDP dianggap hanya mengukur kualitas pembangunan dari segi ekonomi tanpa melibatkan aspek lingkungan, budaya, maupun kualitas hidup manusia. Gross National Happiness sebagai alternatif indeks pembangunan global usaha Bhutan dalam memperkenalkan GNH sebagai bentuk counter discourse terhadap GDP pun tidak sia-sia. Konsep GNH mengukur keberhasilan sebuah negara berdasarkan 4 pilar utama: kesejahteraan sosial, pelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan pemeliharaan budaya dan identitas nasional. Setiap pilar ini memiliki sejumlah indikator yang diukur secara berkala untuk menilai kemajuan sebuah negara. Dalam konsep GNH, kebahagiaan rakyat menjadi fokus utama dan pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa rakyat merasa bahagia dan sejahtera. Pemerintah Bhutan mengambil sejumlah langkah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti memberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang gratis atau terjangkau, mempromosikan ekonomi lokal, dan memberikan dukungan untuk kegiatan budaya dan tradisional. Dunia internasional mulai menaruh perhatian terhadap aspek kebahagiaan dalam pembangunan. Pendekatan pembangunan dari GNH membuat berbagai pihak tertarik untuk mempelajari lebih dalam, memberikan pengakuan, hingga ikut mempromosikannya. Secara perlahan, GNH mulai mendapat tempat di dunia internasional sebagai sebuah indeks pembangunan alternatif selain GDP. Beberapa bukti bahwa dunia internasional mulai menjadikan GNH sebagai alternatif indeks pembangunan, yaitu World Happiness Report, salah satu bukti bahwa dunia internasional telah mulai peduli pada kebahagiaan adalah dengan terbitnya World Happiness Report untuk pertama kalinya pada tahun 2012. Laporan ini merupakan hasil dari UN High Level Meeting on Happiness and Well-being yang diselenggarakan pada tahun 2012. Pertemuan yang dipimpin oleh Bhutan tersebut dihadiri oleh 800 peserta, termasuk kepala negara, delegasi negara, organisasi internasional, hingga akademisi. Bhutan 2012. Bahkan, Profesor Joseph Stiglitz, Profesor Jeffrey Sachs, dan Direktur Eksekutif UN Women Michelle Bachelet turut menjadi pembicara dalam sesi panel diskusi pertemuan tersebut. Adanya laporan ini bertujuan agar kebahagiaan dapat menjadi tolok ukur dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, sekaligus menjadi salah satu pertimbangan utama dari kebijakan publik bagi negara-negara di dunia. Pendapatan, harapan hidup, angka korupsi, dan kemurahan hati pun menjadi beberapa elemen yang digunakan dalam World Happiness Report untuk mengukur tingkat kebahagiaan negara. Meskipun konsep GNH telah sukses di Bhutan, masih ada tantangan dan kritik terkait dengan penerapannya. Indeks kebahagiaan bruto, Gross National Happiness Index, yang diperkenalkan oleh Bhutan sebagai ukuran kebahagiaan nasional, telah menjadi topik perdebatan di kalangan akademisi dan aktivis sosial.
Salah satu kritik terhadap indeks kebahagiaan di Bhutan adalah bahwa metodenya kurang transparan dan terukur. Selain itu, beberapa orang berpendapat bahwa definisi kebahagiaan yang digunakan oleh pemerintah Bhutan mungkin tidak mewakili pandangan kebahagiaan yang beragam dari seluruh populasi. Ada juga kritik yang menyatakan bahwa indeks kebahagiaan tersebut lebih merupakan sebuah propaganda politik daripada suatu alat pengukur objektif. Beberapa orang berpendapat bahwa fokus Bhutan pada kebahagiaan nasional dan peningkatan kesejahteraan sosial telah mengalihkan perhatian dari masalah politik dan hak asasi manusia yang ada di negara tersebut. Selain itu, beberapa kritikus menunjukkan bahwa indeks kebahagiaan bruto hanya mengukur aspek kebahagiaan ekonomi dan sosial, tetapi tidak memperhitungkan faktor lingkungan dan keberlanjutan yang penting bagi kesejahteraan jangka panjang. Kritikus juga menyoroti keterbatasan data dan metode penelitian yang digunakan oleh Bhutan dalam mengumpulkan informasi untuk indeks kebahagiaan tersebut. Banyak data yang dikumpulkan hanya melalui survei terbatas yang mungkin tidak mewakili seluruh populasi, serta menggunakan pertanyaan terbuka yang dapat mengarah pada interpretasi yang berbeda-beda. Namun demikian, ada juga yang menilai bahwa indeks kebahagiaan di Bhutan dapat memberikan alternatif dalam memahami kemajuan suatu negara yang tidak hanya dilihat dari segi ekonomi. Indeks kebahagiaan juga dapat membantu dalam merancang kebijakan publik yang lebih berfokus pada kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Pada kesimpulannya, fenomena counter discourse, paradigma pembangunan yang dianut oleh Bhutan terhadap paradigma pembangunan yang menjadi rujukan mayoritas negara di dunia. Counter discourse terjadi antara diskursus pembangunan ekonomi beserta indeks GDP dengan diskursus pembangunan berlandaskan kebahagiaan beserta indeks GNH. Bhutan menawarkan GNH sebagai alternatif paradigma pembangunan global, merupakan bentuk counter discourse terhadap GDP seperti yang telah dikonstruksikan oleh negara-negara barat. Hal ini disebabkan karena GDP sebagai indikator keberhasilan pembangunan tidak berhasil dan tidak relevan dalam mengukur serta membawa dalam kebahagiaan. Tidak hanya faktor absennya aspek kebahagiaan, Bhutan pun merasa paradigma pembangunan yang dikonstruksi oleh negara-negara barat tidak benar-benar mendatangkan kesejahteraan dan hanya merugikan berbagai negara, khususnya negara-negara berkembang. Usaha counter discourse pun telah dilakukan oleh Bhutan melalui berbagai bentuk kebijakan, seperti melalui Bhutan Water Policy, proyek kerjasama bilateral hydropower, pembentukan GNH Center, hingga memimpin pertemuan yang menghasilkan World Happiness Report. Hasilnya, dunia internasional mulai menaruh perhatian khusus pada GNH, baik dalam bentuk sebagai alternatif indeks pembangunan maupun kebahagiaan sebagai aspek yang krusial dalam penentuan suatu kebijakan pembangunan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Untuk dukungannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye, see you on the next video.